Kakak kembali lagi bersama kami di Regia Financial. Ini kita akan membahas tentang saham DIT atau Logindo Samudra Makmur Tbk. Nah, ini laporan keuangannya yang kuartal ketiga 2024. Kita lihat ada presiden direkturnya yaitu Edi Kurniawan Logam, kemudian wakil presiden direktur yaitu James Pangwi Kwan. Nah, ini bahkan alamat mereka ini alamat domisili yang sesuai KTP. Untuk wakil direktur presiden direktur itu ada di Singapura ya. Nah, ini berarti orang-orang kaya semua ya. Ini bahkan yang di Malaysia pun dari Singapura. Untuk laporan keuangan kaya ini nilainya itu dia 1 tahun penuh, tapi dia bentuknya US dollar. Jadi kita lihat ini ada persediaan bahkan berkurang nih. Dari 1,9 juta dolar sekarang menjadi 1,5 juta dolar. Berarti kan berkurang sekitar 300-an ribu dolar ya. 300 ribu dolar. Total asetnya dia meningkat karena ada beberapa yang meningkat. Total asetnya ini dia meningkat sedikit saja dari 129,52 juta dolar menjadi 129,57 juta dolar. Nah, itu dia bertambah sedikit aja ya. Tampaknya ini perusahaan nilainya ini gak gitu besar ya untuk yang valuasinya. Untuk yang total hutangnya kita lihat 105 juta dolar menjadi 104 juta dolar. Ya bahkan lebih besar daripada ekuitasnya ya. Ini agak susah dibilangnya. Ekuitas dia hanya sedikit meningkat, tapi gak gitu banyak. Bahkan penjualan kalau kita lihat di sini tampaknya dia meningkat. Penjualan dia meningkat dari 24 jutaan dolar menjadi 33 jutaan dolar. Tetapi sebenarnya gini ya. Jika kita lihat dari laba ruginya, ini kemarin ternyata rugi terus, tapi sekarang sudah mencetak keuntungan. Mereka mencetak keuntungan itu pun nilainya gak gitu besar ya. Nah, anggap saja kita lihat 1,7 juta dolar. 1 juta dolar kan paling kurang lebih 16 miliaran ya. Nah, 1,7 paling berapa? Paling 20 miliaran kalau kita di sini. Nah, 20 miliaran untuk perusahaan kayak yang rata-rata perusahaannya IPO 20 miliaran labanya itu tergolong cukup kecil ya. Karena bahkan kayak perusahaan yang dia jual perka atau jual yang lain-lain barang yang gak gitu ataupun pokoknya yang gak gitu mahal, itu pun bisa dia tinggi labanya. Ini bahkan dengan sewa kapal dia agak sedikit kecil. Kemarin kami lihat ada beberapa perusahaan yang dia buka di sewa kapal juga, kayak SMD dan lain gitu, dia labanya masih cukup besar sih. Kalau yang ini tergolong cukup kecil. Ini kalau untuk dari top management ya, ini mereka ada penambahan direktur ya, Nah, ini sekretarisnya pun berubah. Sebenarnya menurut kami ya, tapi saya tidak perlu dipikirkan mengapa. Karena kalau menurut kami perusahaan yang sewa kapal itu dia gak gitu takut sih. Akan selalu ada kontrak. Setahu kami banyak sekali perusahaan di luar sana yang dia memang membutuhkan jasa sewa kapal, karena kayak untuk ekspor, untuk pengiriman berbagai lokasi dan lain-lain, untuk distribusi, pengolahan. Jadi itu semua tetap membutuhkan kapal. Nah, bahkan setahu kami kapalnya bahkan kurang. Makanya perusahaan yang penyewaan kapal ini terus berbondong-bondong kalau ada uang beli kapal gitu ya. Ini kesan setelah kita lihat ada 18.000 dolar sekarang menjadi 28.000 dolar. Tapi sebenarnya kami sekarang kurang tahu, seharusnya sekarang sudah agak menurun penjualannya. Mengapa? Karena untuk beberapa industri memang sedang mengalami tren penurunan penjualan. Kalau penurunan penjualan otomatis penyewaan kapal kan jadi lebih sedikit. Nah, jadi semuanya tetap ada hubungannya ya. Total kas setelah kas saya 11 jutaan dolar sekarang menjadi 7 jutaan dolar. Ya, berkurang cukup banyak juga. Deposito berjangka. Ini piutang usaha kita di sini, ini pihak ketiga. Piutang usaha pihak ketiga dia meningkat ya.
Dia meningkat pokoknya dari 9 juta dolar sekarang jadi 13 juta dolar. Yang pihak berreaksi gak gitu banyak ya, bahkan dia agak saya gak gitu banyak jika dibandingkan dengan pihak ketiga, masih oke. Nah untuk yang cash flow-nya kalau kita di sini ini sebenarnya tergolong agak cukup macet ya menurut kami, tapi sebenarnya dia udah meningkat, setidaknya penjualannya itu dia meningkat. Persediaan kita lihat, bahkan persediaan berkurang. Dan kita bilang labanya anggap saja 1,7 juta dolar ya. Nah, kita anggap saja seperti itu. Sekarang dia penurunan persediaan bahkan 400 ribu dolar kurang lebih. Nah, itu berarti tahu sendiri ya sebenarnya labanya itu berapa. Karena kalau kita lihat yang persediaan itu dia berkurang di yang bahan bakar minyak. Kalau kapal mau jalan itu kan butuh bahan bakar juga, berarti kedepannya mereka perlu tambah lagi biayanya. Aset tetap kita di sini jadi sebenarnya kita gak bisa mengatakan kalau direkturnya itu orang siapa, orang Korea, orang Singapura, orang apa, berarti itu perusahaannya itu sangat bagus. Dan kita gak bisa begitu. Semua orang itu sama, tergantung dengan bagaimana cara memimpinnya, bagaimana cara mereka mengendalikan bisnisnya. Nah pokoknya semua orang itu sama ya, sederajatnya semuanya, tergantung pemikiran mereka masing-masing, mindsetnya. Pihak berhasil kita lihat ini yang utangnya ya. Tapi sebenarnya utang mereka tergolong cukup banyak sih. Banyak kalau utangnya banyak, bunganya pasti pun banyak juga ya. Tapi kalau dilihat dari utang usaha, mereka sudah agak mending daripada yang kemarin. Namun perlu kalian katakan bahwa kalau perusahaan liabilitasnya banyak, tentunya beban bunga itu pasti banyak. Jadi ada juga beberapa perusahaan yang dia bahkan karena beban bunga yang terlalu banyak, mereka susah mencetakkan keuntungan. Ini kita skip. Ini kita lihat tingkat kenaikan gaji sebesar 5% per tahun. 5% kayaknya gitu apa. Tingkat cacat 3% ini asalnya menurut kami sudah sudah termasuk tinggi ini. Ini modal sahamnya. Yang manajemen ada Edi Kurniawan, Mena Logam, Ragi Majuki. Nah, 7,06, 2,35, 0,05. Ini tampaknya Rudi Kurniawan, ini Rudi Kurniawan kemarin ada, sekarang nggak ada ya. Ya mereka memang ada sedikit perubahan nih. Penghasilan komprehensif laba, pendapatan kontrak dengan pelanggan. Nah, jasa pelayanan meningkat, jasa pelayanan lainnya meningkat. Jadi semua rata-rata meningkat ya. Makanya kami katakan ini seharusnya bisnisnya itu akan terus berjalan ya, karena banyak sekali orang yang mau sewa kapal. Paling pintar-pintar gimana jaga agar gak terklaim kesusahan atau apa, ataupun mereka gimana jaganya kapalnya itu gak rusak. Pendapatan atau revenue, nah ini bahkan yang paling banyak kayak masih PT Pertamina Hulu Mahakam. Nah, kalau kami ya, kalau bisa jangan terlalu masih tergantung pada satu pihak saja. Ini kalau kita lihat ada 3 pihak ya, yang terbesar penjualannya masih oke lah ya. Beban umum dan administrasi, gaji dan tunjangan dari 2,2 menjadi 2,5 ya. Oke, itu wajar. Ini pendapatan keuangan kita lihat.
dalam keuangan bahkan menurun cukup drastis, dari 722.000 jadi 200.000. Ya, menurun cukup drastis ya. Tapi memang daripada menurut kami ya, daripada pendapatan keuangannya tinggi, bagusan yang modal tadi dipakai untuk bayar beban. Kan kadang untuk yang bebannya itu atau hutangnya itu dia bunganya lebih tinggi. Kebanyakan kayak gitu ya. Nah, kita lihat di sini ada dikatakan grup melakukan beberapa upaya untuk melanjutkan masa yang terbaik lah untuk usahanya gitu. Nah, ini bahkan ada memperbaiki efisiensi operasional kapal. Nah, ada manajemen terus berupaya menjual kapal yang tidak memiliki kontrak jangka panjang dengan pelanggan untuk membayar pinjaman. Nah, ini kan berarti mereka masih berniat untuk menjual kapal ya. Tapi kita nggak tahu apakah kapalnya ini sudah sangat parah atau gimana. Tapi ini ada dikatakan manajemen terus berupaya menjual kapal-kapal yang tidak memiliki kontrak panjang dengan pelanggan untuk membayar pinjaman jatuh tempo pada tahun 2025. Buat orang mau beli kapal ini mau jual kapal. Maka itu saya katakan sekian, terima kasih. Salam investasi.